Anyer, salah satu taman bermain gua waktu kecil. Entah sudah berapa banyak kejadian janggal dan menyeramkan yang pernah gua alami di tempat ini. Dua cerita akan gua angkat malam ini. Ingat, jangan pernah dengar cerita ini sendirian. Hembusan angin pesisir menerpa tubuh. Sinar matahari yang sudah menghangat sejak beberapa jam tadi masih setia menerangi hari. 5:30 sore, suatu hari di tahun 2011, di atas motor gua menyusuri jalan Pantai Anyer, pulang kantor di Labuan, menuju rumah di Cilegon. Labuan adalah kota kecil di ujung Pulau Jawa, Provinsi Banten. Teman-teman bisa lihat peta supaya tahu letak pastinya. Kurang lebih 60 km jarak yang harus ditempuh untuk sampai rumah. Pulang pergi menjadi 120 km. Sebagian besar perjalanan menyusuri garis Pantai Anyer, pemandangan pantai pagi, sore, kadang malam, menjadi santapan nyaris setiap hari. Kira-kira 3 tahun gue jalani seperti itu. Selain pemandangan indah pantai di satu sisi dan hutan-hutan kecil di sisi lainnya, banyak juga peristiwa janggal, aneh, kadang mengerikan yang pernah gue alami. Beberapa di antaranya akan gue angkat kali ini. Kantor tutup jam 5 sore. Biasanya kalau semua pekerjaan sudah selesai, gue tidak akan buang waktu, langsung buru-buru naik motor untuk pulang. Sama juga pada hari itu, jam 5, gue sudah menyusuri jalan pinggir pantai. Mulai dari Pantai Carita, lalu lanjut pantai-pantai berikutnya. Kalau hari kerja, apalagi masih jauh dari akhir pekan, daerah Pantai Carita sampai ke Pasar Anyer akan sepi. Berbeda jauh keadaannya ketika menjelang akhir pekan, ramai wisatawan. Makanya, sebisa mungkin gue tidak akan pulang malam. Semakin malam, suasananya akan semakin sepi. Masih rawan kejahatan juga. Biasanya, kalau kemalaman karena pekerjaan, gue akan menginap di kantor atau di rumah rekan kerja yang tinggal di Labuan. Tapi, kalau memang harus menginap di kantor, gue akan menyiapkan mental sekuat mungkin. Karena kantor amat sangat angker. Setengah jam berlalu, gue sudah hampir sampai di daerah yang namanya Tikungan Jambu. Tidak tahu kenapa namanya begitu. Tapi, penduduk sekitar memang menyebutnya seperti itu. Tikungan Jambu. Dari arah Labuan, sebelum sampai tikungan itu gue akan melewati jalan sepi menanjak, yang kanan kirinya ada tebing agak tinggi. Jadi seperti gunung kecil dibelah untuk jalan. Setelah itu jalanan akan menurun. Nah, kira-kira 300 meter di depan, sudah sampai Tikungan Jambu. Tikungan Jambu ini, jalanannya persis di sisi pantai. Melengkung, bentuknya nyaris seperti tapal kuda. Waktu gua masih kerja di Labuan, belum ada hotel di sebelah kiri, sisi pantai. Sekarang katanya sudah ada. Ketika mulai memasuki wilayah Tikungan Jambu, berbeda dengan biasanya gue melihat banyak orang di pantai, sisi kiri jalan. Melambatkan laju motor, gue tertarik untuk mengetahui kegiatan apa yang orang-orang ini sedang lakukan. Terus gue perhatikan, sampai ketika sudah benar-benar berada di tikungan, gue melihat semakin banyak orang. Beberapa di antaranya berpakaian orange layaknya seragam tim penyelamat. Nyaris jam 6 sore ketika akhirnya gue memutuskan untuk berhenti.
karena penasaran. "Ada apa, Pak? Kok rame banget?" tanya gua kepada salah satu orang ketika sudah turun dari motor. "Ada orang hilang dari jam 2 siang tadi. Sepertinya tenggelam. Jenazahnya belum ketemu," jawab orang itu sambil matanya tetap terus memandang ke arah pantai. Jadi, tikungan Jambu ini, kalau agak bergeser sedikit ke timur, memang ada spot lumayan bagus bagi wisatawan untuk berenang. Tapi menurut gua dan orang-orang yang sudah mengenal wilayah, sebenarnya daerah ini ada bagian yang sangat berbahaya untuk berenang. Karena ada karang memanjang. Di bawah karang itu banyak rongga yang bisa membuat perenang terjebak di dalamnya. Nah, entah kenapa, tiba-tiba ada perasaan aneh yang gua rasakan. Hingga akhirnya, gua benar-benar penasaran dan ikut memperhatikan orang-orang yang sedang mencari wisatawan tenggelam itu. Beberapa anggota tim penyelamat juga terlihat menyusuri menyisir garis pantai. Langit yang berangsur gelap membuat proses pencarian sepertinya sebentar lagi akan dihentikan untuk sementara. Begitu yang gua dengar dari orang-orang sekitar. Menjelang maghrib, angin seperti berhenti bertiup. Laut menjadi tenang. Hanya gelombang-gelombang kecil airnya yang pecah menghantam pasir pantai. Sekali lagi, pandangan gue sebar menyusuri setiap sudut pantai dari tempat gue berdiri. Tapi, entah sudah yang keberapa kali gue selalu memandang ke salah satu spot pantai. Memandang ke situ lagi, terus menerus. Sampai akhirnya gue menaruh curiga ke spot itu. Agak jauh di sebelah kanan, ada karang laut memanjang yang menjorok jauh ke tengah. Di bagian paling ujung karang, gue melihat sesuatu. Titik yang sudah berada di bagian pantai yang cukup dalam. Di samping deburan ombak kecil yang menghantam ujung karang, ternyata ada seorang laki-laki sedang duduk di situ, di bagian karang paling ujung. Jarak gua ke tempat laki-laki itu sekitar 100 meter. Masih cukup jelas terlihat kalau dia mengenakan kaos hitam bercelana pendek. Dia hanya duduk diam memandang ke laut lepas. "Ngapain orang itu di tengah laut?" tanya gua dalam hati. Tidak lama, hanya sekitar 5 menit kemudian, orang itu berdiri dan menghadap ke arah tempat gua berdiri. Dia sepertinya tahu kalau gue sedang terus memperhatikannya. Masih berdiri dia memandang, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Hingga akhirnya, dia melambaikan tangan, seperti sedang menyapa gue. "Itu siapa? Kenal gue kah?" tanya gue dalam hati. Bingung. Gue tidak membalas lambaian tangan, karena sepertinya tidak kenal. Gue malah celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu, dia melambaikan tangan ke orang lain yang berada di sekitar gue berdiri. Tambah bingung, karena gue merasa kalau orang di sekitar tidak ada yang sadar akan keberadaan laki-laki itu. Semakin aneh lagi, ketika gue memandang kembali ke tempat laki-laki misterius itu berada. Ternyata dia sudah hilang. Tidak ada lagi. Aneh. Sangat aneh. Merasakan hal yang tidak enak ini, akhirnya memaksa gue untuk mendekat ke salah satu anggota tim penyelamat yang ada di situ. "Pak, di ujung karang di tengah itu sudah diperiksa," tanya gue. "Sudah tadi, tidak ketemu kok. Kosong," begitu jawab bapak itu. "Boleh tolong diperiksa sekali lagi, Pak? Sebelum rehat. Tolong ya, Pak." Sedikit memohon,
Gua meminta bapak itu dan timnya untuk menyisir karang itu sekali lagi. Mereka menyanggupi, karena memang rencananya akan menyusuri seluruh bagian pantai sekali lagi. Gua terus memperhatikan mereka yang sekali lagi mencari keberadaan orang yang diduga tenggelam itu. Lalu semakin mendekat ke pantai ketika beberapa orang mulai menyelam di sekitaran ujung karang yang sejak tadi membuat gua penasaran. Jantung gua berhenti, was-was, ketika salah satu penyelam muncul di permukaan. Munculnya tidak sendirian. Dia terlihat sedang memeluk tubuh manusia. Seketika itu juga, orang-orang langsung mengerumun ketika mereka sudah sampai di pantai. Orangnya ketemu, sudah meninggal. Begitu yang gue dengar dari salah satu orang. Benar, akhirnya korban tenggelam ditemukan sudah meninggal, terjebak di bawah karang yang menjorok ke tengah laut itu. Dengan mata kepala sendiri, gua melihat jenazahnya. Seorang laki-laki mengenakan kaos hitam dan bercelana pendek, persis seperti laki-laki misterius yang melambaikan tangan ke arah gua sebelumnya. Perjalanan pulang pergi menuju kantor yang nyaris setiap hari membuat gua jadi hafal setiap sudut jalan yang harus ditempuh. Ada beberapa bagian yang jangankan malam, siang hari saja kalau melewatinya sedikit membuat bulu kuduk berdiri. Agak seram. Nanti, kapan-kapan gua akan ceritakan satu persatu daerahnya mana saja, dan kejadian apa yang pernah gua alami di tempat-tempat itu. Tidak semuanya malam ini. Kisah kedua malam ini, gue punya cerita yang berkaitan dengan satu rumah besar yang letaknya di sebelah kiri jalan Raya Anyer. Kalau dari arah Jakarta. Jadi, letaknya berseberangan dengan villa-villa besar di pinggir pantai. Rumah yang sangat besar, bercat putih. Menurut gue bentuk bangunannya masih ada sedikit sentuhan arsitektur Belanda. Ada 2 tiang besar yang berdiri kokoh menunjang atap depannya. 2 tiang ini letaknya persis di depan pintu utama. Halaman sekelilingnya luas. Jarak dari gerbang ke pintu rumah sekitar 30 meter. Di belakang bagian sebelah kanan ada satu bangunan lagi. Bentuknya nyaris sama, hanya ukurannya yang beda. Bangunan yang di belakang jauh lebih kecil, sepertinya hanya diperuntukkan untuk gudang atau sejenisnya. Kenapa gue tahu nyaris setiap detail rumah ini? Karena pada akhirnya nanti gue akan memasukinya. Tapi, rumah ini dalam keadaan kosong. Sepertinya sudah kosong sejak lama. Terlihat dari keadaannya yang sudah sangat tidak terawat. Cat dindingnya kusam, semak belukar dan ilalang nyaris memenuhi setiap sudut bagian rumah. Halaman belakangnya juga sama, dipenuhi rumput dan tanaman liar. Benar-benar menyeramkan melihat keadaannya, seperti rumah angker yang berhantu. Kalau kita sedang melintasi jalan raya Anyer yang letaknya persis di depan, kalau tidak benar-benar diperhatikan, rumah ini tidak akan kelihatan. Hanya pagar kusamnya saja yang terlihat. Karena bangunan rumah nyaris tertutup tanaman liar dan semak belukar. Kalau diperhatikan benar-benar, baru akan kelihatan bangunan rumah besar dengan halaman luas yang tidak terawat. Kebayang kan? Kalau sudah kebayang, gua akan memulai ceritanya. Seperti sebelum-sebelumnya, waktu itu gue berangkat kerja sekitar jam 6 pagi. Sekitar 1,5 jam perjalanan sepeda motor. Biasanya, jam 8 kurang gue sudah sampai di Labuan. Cilegon sebagai kota industri, sepagi itu sudah banyak orang yang memulai aktivitas. Entah yang berangkat sekolah atau yang berangkat kerja.
termasuk gua yang sudah melenggang di atas motor menuju ujung barat Pulau Jawa. Tapi, geliat kesibukan masyarakat hanya sampai di sekitar kota Cilegon saja. Situasi menjadi sepi ketika sudah memasuki wilayah Anyer. Seperti yang sudah gue ceritakan di awal tadi, Anyer pada hari kerja tidak seramai ketika menjelang akhir pekan. Sangat sepi malah. Setengah jam perjalanan kemudian, gue sudah masuk wilayah Anyer. Diawali dengan sedikit keramaian karena adanya pasar. Tipikal pasar tradisional. Kanan kiri jalan dipenuhi toko-toko kecil dan pedagang kaki lima berbaris menjajakan barang jualannya. Gua tidak bisa terlalu laju mengendarai motor karena agak ramai. Pasar Anyer ini tidak terlalu besar, paling hanya sepanjang 500 meter saja. Wilayah pasar akan diakhiri oleh lapangan luas yang biasanya digunakan untuk pasar malam, atau lapangan sepak bola kalau tidak ada kegiatan. Tidak jauh dari lapangan sepak bola ini, ada area pemakaman tua. Gerbangnya persis di pinggir jalan raya. Nah, dari pemakaman inilah peristiwa ganjil yang gue alami pada hari itu dimulai. Laju motor masih belum terlalu cepat ketika gue sudah mulai meninggalkan daerah pasar. Lalu lalang orang menyeberang masih sesekali membuat gue terpaksa menginjak pedal rem. Setelah melewati lapangan sepak bola, beberapa puluh meter setelahnya gue sampai di depan areal pemakaman. Gerbangnya masih berdiri kokoh, walaupun sudah terlihat lusuh dan renta, membentuk barisan panjang ketika bersatu dengan dinding putih di kanan kirinya. Beberapa orang berjalan melintas depan pemakaman dengan tujuannya masing-masing. Ada juga 1 atau 2 gerobak pedagang yang sedang berjualan. Tidak terlalu sepi. Ketika masih sedang menikmati pemandangan pagi yang tidak pernah membosankan itu, entah kenapa pandangan gua tertarik untuk melihat seseorang. 2 orang yang sedang berdiri tepat di depan gerbang makam. Kenapa gue tertarik melihatnya? Karena orang ini penampilannya sangat berbeda dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Seorang ibu yang sedang menggandeng anak perempuan pada tangan kanannya. Ibu ini berumur sekitar 40 tahun. Rambut hitam panjangnya diikat satu. Tubuhnya langsing dan berkulit putih. Mengenakan rok panjang berwarna hitam. Pakaian kemeja lengan panjang berwarna-warni tapi tidak mencolok. Sedangkan anak perempuan yang berdiri di sebelahnya berumur sekitar 5 tahun. Rambut hitam kepang 2. Mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek. Tapi gue lupa warnanya. Yang menarik perhatian, ibu ini berdiri sambil memegang payung berwarna hitam dalam keadaan terbuka di atas kepalanya. Padahal hari belum panas, sinar matahari belum menyengat. Posisi mereka berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu angkutan umum. Saat itu, gue tak terlalu ambil pusing, karena gue berpikir perempuan itu hanya salah seorang dengan keperluannya di pagi hari. Gue terus melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pasar Anyer, suhu menjadi lebih sejuk, karena sudah benar-benar lepas dari kawasan industri. Udara jadi lebih bersih. Ditambah dengan mulai memasuki wilayah pantai, gue terus menyusuri garisnya di sebelah kanan jalan. Perjalanan jadi tidak membosankan. Banyak villa-villa besar di sebelah kanan yang menutupi pemandangan. Itu aja sih kekurangannya. Kira-kira 15 menit dari pasar Anyer, gue sampai di depan Hotel Marbella. Setelahnya akan ada pasar lagi, tapi tidak sebesar pasar Anyer. 10 menit dari Marbella,
Gue masuk wilayah yang terbilang masih sangat sepi. Memang ada beberapa rumah, tapi tetap saja keadaannya sepi kalau masih pagi. Saat itu, sama sekali tidak ada kendaraan lain, mobil ataupun motor. Hanya ada gue sendirian melintas di jalan. Pohon-pohon besar berdiri angker di kanan kiri jalan, membentuk terowongan gelap karena matahari belum penuh memancarkan sinarnya. Tiba-tiba, gue memperlambat laju motor yang sebenarnya sedang agak kencang. Ada sesuatu yang menarik perhatian. Sekitar 30 meter di depan gue melihat sesuatu. Ada perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan, di bawah salah satu pohon besar. Perempuan ini berdiri sambil menggandeng anak perempuan kecil, dengan payung hitam terbuka di atas kepala keduanya. Benar, mereka berdua penampilannya sama persis dengan mereka yang gue lihat di depan pemakaman Pasar Anyer beberapa puluh menit sebelumnya. Bentuk tubuhnya sama, pakaiannya sama, cara berdirinya sama, karena mungkin memang orang yang sama. Mereka berdiri diam menatap ke depan, ke arah pantai, ketika gua benar-benar sedang melintas tepat di hadapannya. Buset, ibu itu cepet juga udah sampai situ lagi. Kapan lewatnya? Gua masih berpikir positif, belum berpikir macam-macam. Mungkin saja mereka naik ojek dan gue tidak sadar kalau sudah didahului. Mungkin begitu. Lalu, gue melanjutkan perjalanan. Sudah jam 7 lewat sedikit ketika gue akhirnya sampai di Tikungan Jambu, daerah yang sudah gue ceritakan di awal. Semakin mendekati kota Labuan dan Pantai Carita, keadaan semakin sepi. Kendaraan sangat jarang melintas. Hanya sesekali angkot yang lewat mengantar penumpangnya. Tidak ada juga motor, apalagi mobil yang mendahului gua. Sepi saja. Sekitar 1 kilometer dari Tikungan Jambu, gua kembali masuk ke wilayah hutan kecil yang letaknya di sebelah kiri jalan. Sebelah kanan langsung bersinggungan dengan pantai. Air laut hanya beberapa belas meter jaraknya dari pinggir aspal. Udara sejuk pagi tiba-tiba menjadi tidak ada arti. Keringat dingin mengucur perlahan ketika gua tiba-tiba menghentikan motor secara mendadak. Gua kaget, terkejut ketika melihat perempuan dan anak kecil berpayung hitam yang gua lihat sebelumnya tiba-tiba sudah berdiri lagi di depan. Jarak kami hanya sekitar 20 meter. Dengan bentuk tubuh yang sama, penampilan dan pakaian yang sama, posisi berdiri yang sama pula. Barulah saat itu gue sadar kalau ada yang aneh dan janggal. Karena yakin kalau tidak ada kendaraan yang mendahului sejak kali kedua gue melihat mereka tadi. Mereka berdiri di kiri jalan, menghadap dan menatap ke pantai, tetap dengan payung hitam mengembang di atas kepalanya. Rok panjang hitam yang dikenakan si ibu melambai-lambai tertiup angin pantai, sementara tangannya tetap menggandeng anak perempuan kecil di sebelahnya. Beberapa puluh detik kemudian gue memutuskan untuk kembali meneruskan perjalanan. Karena tidak ada pilihan lain, gue pun lanjut jalan. Benar-benar perlahan ketika gue sudah tepat berada di depan mereka. Penasaran, gue ingin melihat wajahnya. Perempuan setengah baya. Anak perempuan yang sedang digandengnya sama diam juga seperti ibunya. Yang mengerikan, mereka kelihatan pucat, layaknya orang yang sudah mati. Mereka tetap menatap ke pantai, pandangan mengarah ke depan. Tidak memandang ke arah gua, tapi tersenyum dengan wajah tanpa ekspresi.
Gua semakin ketakutan dan mempercepat laju motor. Setelah sudah agak jauh, gua memberanikan diri untuk melirik kaca spion. Mereka masih ada di tempatnya. Siapa mereka? Serem amat pagi-pagi begini udah lihat yang begituan. Gua bergumam dalam hati. Sekitar 15 menit kemudian, sebentar lagi gua akan sampai di rumah besar yang sudah gue ceritakan di awal tadi. Rumah besar menyeramkan yang letaknya di sebelah kiri jalan. Jalan raya yang berada persis di depan rumah besar ini membentuk tikungan panjang. Letak rumah berada di tengah sudut tikungan. Jadi pada beberapa belas meter mendekatinya, barulah kita akan bisa melihatnya. Wilayah sekitar rumah ini juga dulu termasuk wilayah yang masih sepi, dengan banyak pohon besar berdiri di kanan kiri jalan. Agak cepat gue melaju ketika mulai memasuki tikungan menuju rumah besar itu. Lalu, tiba-tiba kembali mengerem mendadak. Lagi-lagi gue melihat perempuan dan anak kecil itu. Untuk yang keempat kalinya. Gue berhenti di pinggir jalan, beberapa belas meter dari pagar rumah besar itu. Ada yang berbeda. Kali ini mereka tidak lagi berdiam, tapi bergerak berjalan masuk halaman rumah. Masih dengan payung hitam di atas kepalanya. Mereka berjalan seperti tanpa halangan. Padahal di hadapannya banyak alang-alang dan semak belukar aneh. Lagi-lagi penasaran, gue memutuskan untuk lanjut jalan sambil ingin melihat mereka lebih dekat lagi. Benar, mereka sedang berjalan menuju pintu utama rumah ketika gue sudah berada persis di depan pagarnya. Lalu, gue kembali ketakutan ketika mereka tiba-tiba balik badan jadi menghadap ke arah gue dan tersenyum. Sang anak malah melambaikan tangannya. Gue ketakutan. Langsung tancap gas menuju kantor. Itu adalah salah satu pengalaman horor yang susah untuk gue lupakan.